إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para duyukur rahman, a'adzani Allah wa iyyakum. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak dan Ibu, para tamu Allah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di hari yang berbahagia ini, mari kita sama-sama membasahi lisan kita dengan kalimat tahmid, memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk bisa hadir di satu tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai oleh umat Islam, tempat yang dimimpikan oleh seluruh umat Islam, tempat yang paling dinanti-nanti oleh jamaah haji, yaitu Padang Arafah. Betapa tidak Allah tabaraka wa ta'ala telah memuliakan tempat ini. Allah tabaraka wa ta'ala telah memuliakan waktu ini, di mana hari ini adalah hari terbaik sepanjang tahun, sebagaimana malam Lailatul Qadar adalah malam terbaik sepanjang tahun. Pada hari ini Allah tabaraka wa ta'ala paling banyak mencatat hamba-hambanya, paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Kemudian pada hari ini Allah membanggakan jamaah haji di depan para malaikatnya. Kemudian juga pada hari ini Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia, mendekat kepada jamaah haji karena kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang menginginkan surganya. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, ma min yaumin akthara min an yu'taqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi arafah wa innahu la yaddu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula. Kata Rasulullah sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka daripada hari Arafah ini. Dan sesungguhnya Allah mendekat, lalu Allah membanggakan para jamaah haji ya kepada para malaikat. Maka Allah berkata kepada malaikat, apa yang diinginkan oleh mereka jamaah haji yang sedang wukuf. Kemudian di dalam sabda yang lain, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, fa idza waqafa bi arafata fa inna Allah azza wa jalla yanzilu ila as-sama'i dunya fa yaqul unduru ila ibadi dhu'fan ghudra ishhadu anni qad ghafartu lahum dhunubahum wa in kana 'adada qadar as-sama'i wa rabbi a'lid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika ia wukuf di Arafah, jika kita sebagai jamaah haji wukuf di Arafah, maka Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah berkata, lihatlah hamba-hambaku datang memenuhi panggilanku dalam kondisi rambut semrawut dan penuh dengan debu. Maka saksikanlah wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka, meskipun sebanyak butiran-butiran air hujan, meskipun sebanyak butiran-butiran pasir yang menjulang. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah tabaraka wa ta'ala maha kaya. Allah tidak butuh dengan ibadah haji kita. Allah tidak butuh dengan kelebihan kita. Allah tidak butuh dengan pengorbanan kita. Allah tidak butuh dengan berapa biaya yang kita keluarkan. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia, mendekat dan mendekat karena kecintaan dan Allah ingin memuliakan jamaah haji. Maka nikmat apalagi yang kita dustakan. Kita telah diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala setelah kita ditunda dengan adanya COVID. Kemudian pada tahun ini ada sebagian dari saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut dengan kita. Ini adalah bukti bahwa kita adalah termasuk hamba-hamba pilihan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ingin agar kita wukuf di padang Arafah ini. Allah ingin agar kita bersumpah di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ingin agar kita meminta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ingin agar kita meminta surganya. Oleh karena itu sekali lagi, Bapak dan Ibu jamaah haji yang kami cintai, semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Mari kita basahi lisan kita dengan kalimat tahmid, bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang sangat agung ini, nikmat yang sangat dimimpikan oleh semua kaum muslimin, nikmat yang sangat diinginkan, dinanti-nanti oleh jamaah haji. Bapak dan Ibu jamaah haji yang senantiasa Allah muliakan, pada hari Arafah ini turun satu ayat sebagai penutup daripada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ada salah seorang Yahudi yang berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, kami tahu ada satu ayat yang turun kepada nabimu dan terdapat di dalam kitabmu, dan itu senantiasa engkau baca, yang apabila ayat tersebut turun di tengah-tengah kami orang-orang Yahudi, niscaya hari turunnya ketika Allah menurunkan ayat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, niscaya hari tersebut akan dijadikan hari raya oleh kami. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku sangat tahu kapan dan di mana ayat tersebut turun. Dan bunyi ayat tersebut adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi agama Islam sebagai agama kalian. Jamaah haji rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat ini turun di hari Arafah, di hari Jumat. Dan ayat ini merupakan petanda bahwa Islam ini telah sempurna.
Islam ini tidak butuh dengan yang namanya tambahan. Islam ini tidak butuh dengan yang namanya pengurangan. Semuanya dari A sampai Z. Dari mulai puncak daripada agama Islam ini adalah peperangan sampai doa masuk dosa, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan turunnya ayat ini, maka sekali lagi agama Islam telah sempurna. Tidak butuh dengan penambahan dan juga tidak butuh dengan pengurangan. Kemudian Bapak dan Ibu, hari Arafah ini disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Buruj, wa syahidin wa masyhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yawmal masyhud yaum Arafah wa syahidu yaumul Jumu'ah. Dan yang dimaksud dengan demi hari yang disaksikan adalah hari Arafah, dan demi hari yang menyaksikan adalah hari Jumat. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengabadikan di dalam surat Al-Buruj bahwa kita berada di satu hari yang paling baik sepanjang tahun. Hari yang paling banyak Allah Tabaraka wa Ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Hari yang sangat dinambakan oleh kaum muslimin. Hari yang ditunggu-tunggu oleh jamaah haji. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah haji yang senantiasa Allah muliakan, amalan yang harus kita dawamkan ketika berada di tempat ini yang hanya beberapa jam saja. Ini adalah kesempatan emas. Silakan nanti Bapak dan Ibu angkat kedua tangan Bapak dan Ibu. Dan ini merupakan salah satu adab dari berdoa. Minta merengek bersimpuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Minta ampun atas berbagai dosa yang kita lakukan. Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang bebas dari dosa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dijamin surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya pasti melakukan yang namanya dosa. Maka sekali lagi, nanti angkat kedua tangan kita, bersimpuh merengek, ketuk pintu langit. Allah telah turun ke langit dunia, telah mendekat dan mendekat. Maka rugi kalau Allah telah mendekat kepada kita, namun kita tidak mau mengetuk pintu langit, meminta agar supaya semua dosa kita diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta agar supaya istri kita, suami kita, kedua orang tua kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin dibebaskan dari api neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak ada kesuksesan yang paling sukses yang dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah kecuali setelah kita dapat melangkahkan kaki kita di pintu surga. Oleh karena itu sekali lagi, mari nanti kita manfaatkan momen yang sangat langka ini, kesempatan emas ini yang hanya beberapa jam saja, untuk meminta merengek mengutuk pintu langit dengan mengangkat kedua tangan. Baginda kita Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam, bagaimana beliau begitu semangat mengangkat kedua tangannya, bahkan ketika unta yang beliau tumpangi memiringkan badannya sehingga tali kekang untanya itu jatuh satu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengambil tali unta tersebut atau tali kekang tersebut sambil tangan yang satunya tetap di atas. Inilah semangat Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam, semangat baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau terus mengangkat kedua tangannya meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal Nabi kita adalah manusia terbaik di muka bumi, manusia terbaik di muka bumi, yang nanti pintu surga akan diberikan untuk pertama kali kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita lah yang pertama kali akan membuka pintu surga, kenikmatan yang sangat agung. Tidak ada kenikmatan yang bisa melebihi nikmatnya surga. Namun Nabi kita yang pertama kali nanti yang akan membuka pintu surga tersebut. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, walaupun dosa
dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni, namun tetap beliau mengangkat kedua tangan merengek meminta mengetuk pintu langit agar supaya diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah haji rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebaik-baik zikir, sebaik-baik doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Bapak dan Ibu berwukuf di tempat yang mulia ini, di tempat yang sangat didambakan oleh kaum muslimin seluruh dunia, adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, yang maha tunggal, yang maha esa, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, baginya segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Hari ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, kana aktsaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak beliau ucapkan tatkala hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'ai du'au yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku yaitu ucapan atau zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti kepada ibu ketika telah datang waktunya, semenjak datang waktu zuhur sampai terbenamnya matahari, maka silakan di sela-sela doa kepada ibu selingi dengan zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian selingi juga dengan memperbanyak istighfar, selingi juga dengan memperbanyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, karena kita tidak tahu doa mana yang diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu ma'asyiral muslimin, para tamu Allah yang kami cintai, semoga kita semua senantiasa mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairud du'ai du'au yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Beliau berkata, wa fihi minal fiqhi anna du'a yaumi Arafah afdalu min ghairihi wa fil hadithi aidan dalilun ala anna du'a yaumi Arafah mujabun kulluhu fil aghlab. Di antara fikih hadis ini adalah bahwasanya doa di hari Arafah lebih baik daripada doa hari-hari yang lain, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa doa pada hari Arafah secara dominan akan dikabulkan seluruhnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan setiap doa yang kita ucapkan nanti insya Allah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, setiap doa yang kita mencerit mengetuk pintu langit, mudah-mudahan setiap doa kita diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Bapak dan Ibu para jamaah haji yang sedang berada di padang Arafah, bahkan di antara bentuk pemuliaan Allah kepada para jamaah haji yang wukuf di Arafah adalah Allah menerima syafaat mereka terhadap orang-orang yang mereka doakan, sehingga Allah juga mengampuni mereka. Ini adalah kabar gembira dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala maha mulia, maha bijaksana,
di sini. Ya diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan hanya kita yang mengeluarkan biaya, bukan hanya kita yang mempersiapkan bekal jauh-jauh hari, bukan hanya kita yang disibukkan dengan berbekalan, dengan keletihan, dengan kecapean. Namun orang-orang yang kita doakan juga sama insya Allah akan diberikan syafaat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui kita. Maka sekali lagi manfaatkan kesempatan emas ini agar supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala mau berkenan untuk membebaskan kita dari api neraka dan juga keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, wa amma wuqufuka asiyata arafata fa inna Allah Tabaraka wa Ta'ala yahbitu ila samai dunya fa yubahi bikumul malaikah yaqulu ibadi jawani fu'fan min kulli fajin amik yarjuna jannati falau kanat dunubuhum ka'adabi ramal au kaqatril matar au qarabatil bahri laghfaraha au laghfartuha afidu ibadi maghfuran lakum waliman sabatu. Rasulullah SAW bersabda, adapun wukufmu di petang hari Arafah, maka sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia, lalu Allah membanggakan kalian para jamaah haji di hadapan para malaikat. Allah berkata, hamba-hambaku mereka mendatangiku dalam kondisi rambut semrawut dari segenap penjuru karena mengharapkan surgaku. Jika dosa kalian sebanyak butiran pasir, sebanyak tetesan hujan, atau sebanyak buih di lautan, maka aku akan mengampuninya. Maka pergilah kalian meninggalkan padang Arafah dalam kondisi telah diampuni dosa-dosa kalian dan orang-orang yang kalian doakan mereka. Bapak dan Ibu jamaah haji yang kami cintai, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berwasiat kepada yang namanya hari ini berstatus sebagai seorang ayah, seorang suami, seorang orang tua. Maka ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau bapak-bapak yang sekarang berstatus sebagai suami, sebagai bapak, sebagai orang tua, kemudian membiarkan anak perempuan mengeluarkan jilbab, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban nanti di hari kelak, di hari kiamat kelak. Kalau bapak sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, membiarkan anak-anaknya tidak mau salat berjamaah, tidak mau menegakkan syariat Islam, maka ingat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, maka berat sekali tanggung jawab dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pundak bapak-bapak lah, yang bertanggung jawab itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kami wasiatkan kepada yang berstatus istri, berstatus ibu, berstatus orang tua. Ingat, terdapat di dalam satu riwayat Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam api neraka, dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kemudian ada yang berkata, wahai Rasulullah, apakah karena kekufuran mereka? Rasulullah bersabda, bikufrihim, karena kekufuran mereka. Ini yang menyebabkan kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Kemudian ada yang bertanya lagi, apakah karena mereka kaum wanita ini kufur terhadap Allah? Kata Rasulullah, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita ini kenapa banyak penghuni neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala? Karena mengkufuri suami-suami mereka, karena mengingkari kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh suami-suami mereka. Apabila sang suami memberikan kebaikan sepanjang
kesalahan, maka kata wanita tersebut, aku tidak pernah melihat sedikit pun dari kebaikan engkau. Inilah yang menyebabkan banyak kaum wanita terjerumus ke dalam api neraka. Oleh karena itu, di waktu yang berbahagia ini, di hari yang terbaik sepanjang tahun ini, jadilah wanita salihah. Ingat, yang ada di hadapan ibu-ibu sekalian, suami-suami kalian adalah surga atau nerakamu. Jadi suami-suami kalian adalah surga atau nerakamu. Sejauh mana ibu-ibu yang bisa mengabdi kepada suami-suami ibu, ya, bahu-membahu di dalam menjalankan syariat Islam, bahu-membahu di dalam mendidik generasi kita, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa mengikut memperbaiki negeri kita Indonesia tercinta, anak-anak yang di hatinya terhunjam syariat Islam, anak-anak yang akan membawa Islam ini rahmatan lil alamin. Kemudian kami nasihatkan pada hari ini, hari yang sangat berbahagia ini, kepada yang berstatus anak, kepada yang berstatus anak, sudahkah kita bersimpu di hadapan kedua orang tua kita? Sudahkah kita membalas bagaimana letih dan payahnya ibu kita mengandung kita? Sudah sampai di mana kita mendoakan keduanya? Sudah sampai di mana kita mendoakan keduanya? Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sudahkah kita sudah mendoakan keduanya agar supaya Allah Taala memasukkan keduanya ke dalam surganya, dan agar supaya Allah Taala membebaskan dari api neraka. Demi Allah, usaha kita belum seberapa dibandingkan dengan pengorbanan ibu-ibu kita, dibandingkan dengan pengorbanan ayah-ayah kita ketika mereka memelihara kita ketika kita masih kecil. Maka jadilah anak-anak yang berbakti kepada keduanya, anak-anak yang selalu merendahkan diri di hadapan kedua orang tua kita. Ya. Kalau pada waktu yang lalu kita masih mengangkat suara kita di depan kedua orang tua kita, maka sepulang haji rendahkanlah suara kita. Kalau pada waktu yang lalu kita masih berkata dalam mereka membantah kedua orang tua kita, maka sepulang haji maka rubah itu semua. Kalau sebelum kita datang ke Arafah ini kita hanya mendoakan sekali dua kali saja kebaikan bagi kedua orang tua kita, maka sepulang haji jadilah kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang dari waktu ke waktu senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Ya, mudah-mudahan keberadaan kita di padang Arafah ini dapat mengantarkan kita meraih haji mabrur. Kita berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Taala memasukkan kita semua yang hadir di padang Arafah ini ke dalam apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah, kemudian dia tidak melakukan rafas, dia tidak melakukan kefasikan, maka dia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana hari dilahirkan oleh ibunya. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah Taala memasukkan kita ke dalam surga dan membebaskan kita dari api neraka. Juga mudah-mudahan Allah Taala memasukkan kedua orang tua kita, memasukkan suami dan istri kita, memasukkan anak-anak kita, memasukkan keluarga besar kita ke dalam surga Allah Taala. Dan kita berdoa, mudah-mudahan kebersamaan kita bukan hanya ketika kita manasik saja, bukan hanya ketika kita di atas bis saja, ketika keberangkatan kita, bukan hanya saja ketika di atas pesawat, bukan hanya ketika di hotel kita, bukan hanya di padang Arafah, akan tetapi kita berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala mengumpulkan kita di surga kelak. Dan apabila
ada di antara kita. Wal billah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jempung ke dalam api neraka ini khusus ada sendiri. Kami dibawa kepada bapak ibu. Saya selamatkan berikan saya, selamatkanlah saya, angkat saya dari neraka. Karena seorang mukmin dapat memberi manfaat kepada mukmin yang lain, dapat memberi syafaat kepada mukmin yang lain. Bapak dan Ibu jamaah haji yang sangat kami cintai, semoga kita semua senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, marilah kita sama membasahi lisan kita dengan kalimat tahmid. Tidak semua hamba Allah dapat berada di padang Arafah ini. Ini kesempatan emas, sekali lagi kesempatan emas. Kesempatan yang tidak semua kaum muslimin bisa hadir di sini. Banyak saudara-saudara kita yang menginginkan, memimpikan, mendambakan, merindukan, ingin hadir di tempat ini namun tidak bisa hadir. Bapak dan Ibu yang telah dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berada di padang Arafah ini, untuk bersumpah, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar supaya kita semua dapat mengetuk pintu-pintu langit. Oleh karena itu sekali lagi, sebelum kita tutup khutbah ini, marilah kita sama-sama senantiasa membasahi lisan kita dengan kalimat tahmid. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Demikianlah Bapak dan Ibu khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah kami sampaikan. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki waktu zuhur. Maka insya Allah kita nanti ada pengajian yang bertugas untuk mengumandangkan azan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan iqamah. Insya Allah kita akan melaksanakan sholat zuhur sebagai pengganti sholat Jumat. Karena alhamdulillah kita berkesempatan dengan sholat Jumat sebagaimana yang Allah takdirkan juga Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam melakukan haji wada pada hari Jumat. Ya, mudah-mudahan ini adalah tanda-tanda dan tanda kalau kita semua ini hajinya adalah haji yang mabrur. Dosa-dosa kita diampuni dan kita bisa bertemu di dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjaga kita ketika kita sampai ke negeri tercinta kita. Jadilah masyarakat yang soleh dan solehah. Jadilah kedua orang tua yang soleh dan solehah sehingga bisa dilihat oleh anak-anak kita bahwa ada perubahan yang signifikan, bahwa ada tanda-tanda haji mabrur yang kita miliki, sehingga mereka anak-anak kita bisa mengikuti, bisa menteladani apa yang telah kita tampakkan kepada mereka. Dan mudah-mudahan sekurangnya kita ke Indonesia, paling tidak mulai dari keluarga kita rubah negeri kita Indonesia menjadi baldatun thayyibatun, jadi negeri yang baik, negeri yang senantiasa diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita yang ada di Indonesia menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang diberikan hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pemimpin yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum